Halo para sobat yang hobi ngupil, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Ngulik Film. Di channel ini, seperti biasa, kita akan mengulas alur cerita film dari berbagai penjuru dunia. Oke, jadi pada hari ini Mimin akan melanjutkan cerita dari serial TV Korea, The Miracle We Met, episode 3. So, let's check it out. Di episode 3, Hyunchul yang berpapasan dengan Yejin di lift sejenak terpesona akan kecantikan Yejin. Tapi di sisi lain, Yejin tidak bisa tidur nyenyak karena selalu terngiang tatapan asing Hyunchul sepanjang malam. Sementara itu, Yeonhwa menelpon Hyunchul untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterimanya, yang mana Hyunchul mengaku sebagai sahabat dari suaminya. Setelah mengobrol sejenak, Yeonhwa tiba-tiba merasa tidak asing lagi dengan suara Hyunchul. Tapi sayangnya, Yeonhwa tidak berhasil mengingat sosok yang memiliki suara dan logat yang sangat dikenalnya ini. Di siang harinya, Hyunchul yang hatinya masih galau terus berjalan dan mengunjungi tempat-tempat yang dia pikir mungkin bisa menunjukkan jalan keluar dari masalah ini. Ia mengunjungi gereja, memprotes, dan meminta pertanggungjawaban dari Sang Pencipta. Bahkan, ia juga menyusup ke dalam rumah Hyunchul si koki untuk mengecek keadaan rumah tersebut sepeninggalnya. Dan juga memutuskan untuk mengambil dompet dan beberapa buah celana dalam miliknya terdahulu. Aduh, celananya dibuat apa ya? Oh iya ya, itu kan celana dia. Well, lanjut. Di dalam adegan selanjutnya juga terlihat bahwa prasangka Hyunchul akan pinjaman bermasalah itu dilakukan oleh mantan bosnya. Namun, dugaan tersebut ternyata keliru, guys. Well, di saat yang sama, Ato juga terus mengawasi semua aktivitas Hyunchul. Kemudian, adegan berpindah kepada ibu dari Hyunchul yang meminta tolong pada Dakpul untuk terus bersama Hyunchul dan membantu untuk memulihkan ingatan anaknya. Ibu dari Hyunchul ini juga merasa bahwa anaknya dirasuki roh jahat yang membuat ia hilang ingatan dan bertingkah seperti orang lain. Singkatnya nih, ibunya membawa Hyunchul untuk mengikuti ritual pengusiran roh jahat. Ato yang terus mengikuti Hyunchul pun dibuat kesal dengan ritual tersebut, sehingga ia membuat dukun itu jatuh pingsan. Wala, kok dukun dibuat jatuh pingsan sih? Oke. Di lain tempat, terlihat Nona Kwak, selingkuhan dari Hyunchul kepala bank, sedang bertelepon dengan Direktur Henjang. Dalam percakapan yang singkat tersebut, Direktur Henjang mengatakan bahwa ia harus cepat bertindak. Di sini memang belum jelas terlihat apa yang dimaksud oleh Direktur Henjang. Kemudian, Nona Kwak menelpon Hyunchul dan membujuknya untuk datang ke apartemen miliknya. Sesampainya di sana, Nona Kwak langsung merayu dan mengatakan Hyunchul dalam bahaya. Hyunchul yang baru menyadari bahwa Nona Kwak adalah selingkuhan dari Hyunchul kepala bank, akhirnya menghindar dari wanita itu dan pulang. Well, di rumah, Yejin bercerita pada Hyunchul bahwa hubungan buruk mereka dimulai sejak 7 tahun lalu. Ya, di mana saat itulah Yejin mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. Mengetahui hal ini, Hyunchul meminta maaf pada Yejin karena telah menyakiti hatinya dengan berselingkuh. Setelah itu, adik dari Hyunchul yang bernama Song Saran datang ke apartemen dan berusaha membujuk kakaknya untuk mau tampil di TV untuk menceritakan pengalamannya bangkit dari kematian. Hyunchul tentunya menolak dengan dalih bahwa ia tidak sepenuhnya berhak akan tubuhnya sekarang. Tentu saja ini membuat bingung sang adik, sehingga ia merasa tingkah kakaknya sungguh aneh dan menyeramkan. Keesokan harinya, Dakpul dan Hyunchul mabuk-mabukan
Dan Dakpul meminta Hyunchul untuk menceritakan ulang tentang apa maksud ucapan dia waktu di rumah sakit. Hyunchul bercerita bahwa masalah ini terjadi karena kesalahan malaikat dalam mencabut nyawa. Dakpul yang merasa kasihan dengan sahabatnya memutuskan untuk ikut bersandiwara dengan Hyunchul dengan harapan ingatan sahabatnya tersebut bisa kembali. Selepas itu, Hyunchul ditemani dengan Dakpul pergi ke rumah koki Hyunchul untuk meyakinkan ayahnya bahwa ia adalah benar anaknya. Dan sekali lagi, Hyunchul diusir dari tempat itu. Kemudian scene berpindah ke Hyejin yang saat ini sedang didekati Geum Sung-mo karena pria tersebut terkesan akan pribadi dan kepandaian Hyejin. Apakah pria ini menggantikan posisi suaminya di hati Hyejin, guys? Well, jangan lupa dikasih komentar ya. Nah, selain itu, Hyejin pun sedang dihadapkan dengan masalah anaknya yang bernama Kang Ho. Selayaknya ABG, Kang Ho dan teman-temannya sedang memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap segala hal. Mulai dari rencana mereka untuk mencari harta karun, sampai dengan percobaan untuk membeli rokok. Wah, anak ABG zaman sekarang ya. Well, Hyejin selaku orang tua Kang Ho pun sampai dipanggil ke sekolah karena pihak sekolah menemukan banyak benda tajam di dalam tas Kang Ho. Kang Ho pun berdalih bahwa alat-alat tersebut dipakai untuk menggali harta karun. Dan sementara itu, Detektif Park yang terus menyelidiki kematian Hyunchul si koki menemui Yeonhwa untuk menggali informasi lanjutan dan juga memberitahu bahwa ada seseorang yang berusaha mengambil dokumen dari mobil koki Hyunchul yang berada di bengkel. Yeonhwa bercerita bahwa dokumen tersebut hendak dibawa ke lembaga pengawas keuangan ketika suaminya mengalami kecelakaan. Detektif Park menduga bahwa ada kaitan antara seseorang yang hendak mengambil dokumen tersebut dengan orang aneh yang menemui Yeonhwa setelah kematian koki Hyunchul. Dan scene pun berpindah kembali ke Hyejin, di mana ia semakin merasakan kejanggalan demi kejanggalan yang begitu kuat di diri Hyunchul. Hyejin yang sangat mengenal kebiasaan suaminya menemukan fakta bahwa Hyunchul yang sekarang ini memiliki kebiasaan yang sangat berbeda. Seperti tumpukan handuk yang tidak rapi, lokasi barang-barang yang tidak pada tempatnya, buah-buahan yang tidak pernah dimakan, dan celana dalam model boxer yang selama ini tidak disukai suaminya. Well, di malam harinya, Hyejin mengantarkan obat untuk Hyunchul yang sedang berada di ruang kerjanya. Tiba-tiba Hyejin melontarkan dugaannya bahwa pria yang ada di hadapannya saat ini bukanlah suaminya. Di saat yang sama, Yeonhwa pun yang sedang berada di tempat kerjanya tiba-tiba menyadari bahwa suara pria aneh yang menelpon dan menemui dirinya sesaat setelah kematian suaminya sangatlah mirip dengan suara pria yang memberikan uang dan selama ini mengakui sebagai sahabat suaminya. Dan cerita pun bersambung. Well, sampai sini akhir dari episode 3. Jadi gimana guys kalau kalian di posisi Hyejin dalam menghadapi kepribadian pasangan kalian yang tiba-tiba berubah? Apa yang akan kalian lakukan? Komen yuk dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share serta tunggu kelanjutan kisah di episode selanjutnya. Bye-bye!